Pengurus Pusat Organisasi Santri Pesantren Terpadu Darul Ilmi OSPTDI Kampung Ciwaru, Desa Bojong Mekar, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat 40558. Bagian Takmir Putri periode 2021-2022. Nomor 06-OSPTDI strip Takmir _2-2022 Masehi. Sifat mohon perhatian, hal laporan pertanggungjawaban. Yang terhormat Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Darul Ilmi, yang terhormat Bapak Wakil Yayasan Pesantren Terpadu Darul Ilmi, yang terhormat segenap staf Dewan Guru Pesantren Terpadu Darul Ilmi, dan segenap keluarga OSPTDI yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Muqaddimah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban dari seluruh bagian, serta karena ridhonya lah laporan dari bagian takmir dapat kami bacakan. 2. Personalia. Ketua Qori Afriani Nur Falah Bandung. 3. Tata tertib. Tugas 1. Bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan musola, ketertiban dan kebersihan di lingkungan musola, menjaga ketertiban dan kedisiplinan santriwati. 4. Program kerja. Pasal 1. Mewajibkan seluruh santriwati untuk datang ke musola tepat pada waktunya, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, sholat 5 waktu di musola berjamaah, mempunyai peralatan sholat lengkap dengan Al-Quran, melaksanakan ibadah sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib, sholat witir, puasa Senin, Kamis, dan puasa Daud, merapikan saf sholat, menghafal Al-Quran sesuai waktu yang telah ditentukan, menghafal atau membaca hadis setiap ba'da sholat, memiliki al-masurat dan membacanya setiap pagi dan sore, mengikuti khataman setiap sebulan sekali, memiliki buku khusus catatan tausiah, izin hanya kepada bagian takmir, belajar taklimul muta'alim setiap malam Rabu, mengikuti seluruh kegiatan yang sudah dibuat bagian takmir, mewajibkan untuk menghafal zikir setelah sholat, mewajibkan santriwati untuk membawa sejadah setiap hari ke musola, mewajibkan santriwati untuk yang berhalangan tidak di luar pada jam 5:30 sore, mewajibkan santriwati untuk sholat berjamaah terlebih dahulu untuk berbuka puasa. 2. Melarang santriwati untuk berisik ketika azan berkumandang, meninggalkan barang-barang selain alat sholat di musola, mengantuk ketika membaca Al-Quran, membuang sampah di sekitar musola, meninggalkan musola tanpa izin, merusak barang-barang musola, memakai barang musola tanpa izin, memakai peralatan musola selain waktunya, tidur dan bergosip di musola, keluar saf tanpa izin ketika zikir. 3. Mengontrol berlangsungnya bacaan Al-Quran dan membaca hadis setiap ba'da sholat. 4. Menindak pelanggar harian musola dengan poin dengan hukuman yang telah ditentukan. 5. Bekerja sama dengan 1. Bagian keamanan dalam menindak santriwati yang melanggar. 2. Bagian kebersihan dalam menjaga kebersihan di musola. 3. Seluruh bagian OSPTDI. 6. Hasil usaha. 1. Membuat absen sholat berjamaah. 2. Membuat absensi haid. 3. Membuat jadwal kegiatan masjid. 4. Membuat jadwal imam sholat fardu. 5. Membuat jadwal baca hadis. 6. Membuat jadwal tausiah. 7. Membagikan kertas zikir. 7. Inventaris lama. Pelan 2 buah layak pakai. Sapu 3 buah layak pakai. Pulpen 6 buah layak pakai. Soklin lantai 3 buah layak pakai. Tempat sampah 1 buah layak pakai. Ember 1 buah layak pakai. Marker board 1 buah layak pakai. Kanebo 1 buah layak pakai. Buku besar 2 buah layak pakai. Buku kecil 2 buah layak pakai. Business file 1 buah layak pakai. Absensi sholat 1 buah layak pakai. Stella 1 buah layak pakai. Pengharum ruangan 1 buah layak pakai. Inventaris baru. Lapel 3 buah layak pakai. Sapu lantai 3 buah layak pakai. Buku besar 1 buah layak pakai. Pulpen hitam 3 buah layak pakai.
Pulpen merah 10 buah layak pakai. Pulpen biru 5 buah layak pakai. Jam dinding 2 buah layak pakai. Stella 1 buah layak pakai. Pengharum ruangan 1 buah layak pakai. Saklin lantai 7 buah layak pakai. Almos surat 23 buah layak pakai. Tip X 1 buah layak pakai. Penghapus 1 buah layak pakai. Baterai jam 5 buah layak pakai. Spidol snowman 2 buah layak pakai. Tempat sampah 1 buah layak pakai. Ember kecil 1 buah layak pakai. Ember sedang 1 buah layak pakai. Kemoceng 2 buah layak pakai. Kanebo 1 buah layak pakai. Gantungan 2 buah layak pakai. Kertas zikir 10 buah layak pakai. Absensi sholat 1 buah layak pakai. Absensi haid 1 buah layak pakai. Business file 2 buah layak pakai. Kaset kaki 2 buah layak pakai. Majalah An-Najma 21 buah layak pakai. Papan tulis sedang 2 buah layak pakai. Penghapus papan tulis 1 buah layak pakai. 8. Bantuan 1. Bantuan wakaf Al-Quran Hafazan Al-Qasbah dari Madinah sebanyak 100 wakaf. 2. Bantuan wakaf Al-Quran Al-Mahira dari Ustadz Ma'ruf sebanyak 100 wakaf. 3. Bantuan mukena. 9. Pelanggaran. Adapun pelanggaran yang terjadi selama kami bertugas adalah 1. Per kamar Zainab 2.540 poin pelanggaran. Kamar Hafsah 1.400 poin pelanggaran. Kamar Aisyah 1.815 poin pelanggaran. Kamar Khadijah 2.412 poin pelanggaran. 2. Per kelas 1 1.945 poin pelanggaran. Kelas 2 1.760 poin pelanggaran. Kelas 3 4.710 poin pelanggaran. Kelas 4 1.777 poin pelanggaran. Per daerah Bandung 4.877 poin pelanggaran. Jabodetabek 660 poin pelanggaran. Purwakarta 1.995 poin pelanggaran. Luar Jawa 1.880 poin pelanggaran. 10. Nominasi untuk santriwati yang paling banyak melanggar adalah saudari Umay Saroh sebanyak 1.340 poin pelanggaran. Dan santriwati yang jarang melanggar adalah saudari Kiraina Akila sebanyak 30 poin pelanggaran. Jadi jumlah poin pelanggaran selama kami mengemban amanah sebanyak 10.192 poin pelanggaran. Sedangkan kamar yang paling banyak melanggar adalah kamar Zainab sebanyak 2.540 poin pelanggaran. Sedangkan kelas yang paling banyak melanggar adalah kelas 3 KMI sebanyak 4.710 poin pelanggaran. Dan daerah yang paling banyak melanggar adalah daerah Bandung sebanyak 4.877 poin pelanggaran. 11. Kejadian penting 22 sampai 24 Maret 2021 pergantian OSPTRI. 28 Maret 2021 malam nisfu Sya'ban. 11 April 2021 lomba dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. 4 April 2021 kedatangan alumni Ustadz Helmi dan memberikan 100 Al-Quran donatur Madinah. 13 April 2021 hari pertama bulan Ramadan. 16 April 2021 bukber perkonsulat. 20 April 2021 bukber perkelas. 24 April 2021 serah terima wakaf Al-Quran Al-Qasbah serta pembagian zakat mal kepada seluruh santri. 26 Mei 2021 sholat gerhana bulan. 5 Juni 2021 mulainya tahajud bareng pertama bersama Ustadz Ismail. 13 Juni 2021 kedatangan pendiri pondok dari Jakarta. 19 Juni 2021 bukber santriwan dan santriwati. 13 Maret 2021 Hari Raya Idul Fitri. 20 Juli 2021 Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah. 28 Juli 2021 Akikah. Acara Akikah putri pertama Ustadz Arif di masjid. 10 Agustus 2021 1 Muharram. 14 September 2021 santriwan jadi imam di musola. 19 Oktober 2021 lomba nasyid dalam rangka Maulid Nabi Muhammad. 7 November 2021 diselenggarakannya Maulid Nabi Akbar. 20 Januari 2022 bukber santriwan dan santriwati. 3 Februari 2022 bukber santriwan dan santriwati. 12 Sirkul
rupiah, kredit Rp2.805.000, saldo 0. 13. Penutupan. Demikian laporan kami sampaikan. Akhirnya kepada Bapak Pengasuh Pesantren Terpadu Darul Ilmi, kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan berharga yang diberikan kepada kami. Tak lupa kami ucapkan maaf sebesar-besarnya karena dalam pengurusan kami banyak kegagalan dan kekurangan. Semoga semua ini dapat menjadi pengalaman berharga bagi kami dalam menjalankan masa depan kami. Akhirnya semoga semua santri dapat menjaga roda organisasi yang telah berjalan agar tidak berhenti serta mendukung keorganisasian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darul Ilmi 21 Februari 2022. Ketua OSPTDI Aulia Ahmad Jaumudin tertanda tangani. Ketua Bagian Kori Apriani Nurfalah tertanda tangani. Pembimbing Ustazah Neng Anggi Nur Aliyah tertanda tangani. Pengasuhan santriwati Ustazah Dahlia Kusrini tertanda tangani. Mengetahui pengasuhan pondok Ustaz Ismail Paji Alwatan tertanda tangani. Pengurus Pusat Organisasi Santri Pesantren Terpadu Darul Ilmi OSPTDI Kampung Ciwaru, Desa Bojong Mekar, Kecamatan Cipondai, Kabupaten Bandung Barat 40558. Bagian Tahfiz Putri periode 2021-2022. Nomor 07 garing OSPTDI strip Tahfiz garing 2 garing 2022 Masehi. Sifat mohon perhatian. Hal laporan pertanggungjawaban. Yang terhormat Bapak Pengasuh Pesantren Terpadu Darul Ilmi. Yang terhormat Bapak Wakil Yayasan Pesantren Terpadu Darul Ilmi. Yang terhormat segenap staf Dewan Guru Pesantren Terpadu Darul Ilmi dan segenap keluarga OSPTDI yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Muqaddimah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban dari seluruh bagian, serta karena ridhonya lah laporan dari bagian tahfiz dapat kami bacakan. 2. Personalia. Ketua Kori Apriani Nurfalah Bandung. 3. Tata tertib. Tugas 1. Bertanggung jawab atas kelancaran bacaan Al-Quran santriwati, hafalan santriwati, penyetoran hafalan santriwati kepada musyrifah, membuat buku setoran hafalan Al-Quran santriwati, membuat kartu murojaah santriwati, kehadiran santriwati untuk menghafal Al-Quran, membuat absensi santriwati saat menghafal dan murojaah. 4. Program kerja. Pasal 1. 1. Mewajibkan seluruh santriwati untuk mempunyai mushaf Al-Quran khusus, mempunyai buku setoran dan kertas murojaah, membuat halaqah setiap ba'da subuh dan ba'da maghrib, tertib dan tenang ketika halaqah berlangsung, menghafal sesuai yang telah ditentukan musyrifah, membuat absensi hafalan dan murojaah santriwati, murojaah setiap ba'da asar, menjaga hafalan Al-Quran santriwati, tasmi setiap sebulan sekali, khataman setiap malam Jumat. Pasal 2. Aktivitas. Mengontrol ketika menghafal Al-Quran, mengulang hafalan dan menyetorkan hafalan, mengontrol santriwati saat membuat halaqah pagi dan sore, mengontrol santriwati ketika khataman setiap malam Jumat, mengajarkan tajwid kepada santriwati, mengetes bacaan santriwati. Pasal 3. Kerjasama. Bekerja sama dengan 1. Seluruh bagian OSPTDI dalam menjaga ketertiban barang-barang milik pondok. 2. Pembimbing tahfiz dan musyrifah lainnya. 5. Hasil usaha. 1. Membuat kegiatan khataman setiap malam Jumat. 2. Membuat absensi kehadiran halaqah dan murojaah. 3. Membuat halaqah setiap pagi dan sore. 4. Membuat buku setoran hafalan. 5. Membuat kertas murojaah hafalan. 6. Inventaris. Inventaris lama. Pulpen 1 buah layak pakai, buku besar 1 buah layak pakai, buku kecil 1 buah layak pakai, absensi 1 buah layak pakai. Inventaris baru. Pulpen 3 buah layak pakai, pensil 2 buah layak pakai, penghapus 1 buah layak pakai, buku besar 1 buah layak pakai, buku kecil 1 buah layak pakai, absensi tahfiz 1 buah layak pakai,
1 per kamar. Kamar Zainab 935 poin pelanggaran. Kamar Hafsah 784 poin pelanggaran. Kamar Aisyah 667 poin pelanggaran. Kamar Khadijah 658 poin pelanggaran. 2 per kelas. Kelas 1 771 poin pelanggaran. Kelas 2 585 poin pelanggaran. Kelas 3 1354 poin pelanggaran. Kelas 4 550 poin pelanggaran. 3 per daerah. Daerah Bandung 1712 poin pelanggaran. Jabodetabek 678 poin pelanggaran. Purwakarta 497 poin pelanggaran. Luar Jawa 563 poin pelanggaran. 8 nominasi. Nominasi untuk santriwati yang paling banyak hafalannya adalah Saudari Kiraina Akila. Nominasi untuk santriwati yang paling bagus bacaannya adalah Saudari Nahda Soleha. Nominasi untuk santriwati yang paling banyak melanggar adalah Saudari Najla Rahmah. Sedangkan santriwati yang jarang melanggar adalah Saudari Rini Arianti. Jadi jumlah poin pelanggaran selama kami mengemban amanah sebanyak 3.250 poin pelanggaran. Sedangkan kamar yang paling banyak melanggar adalah kamar Zainab sebanyak 935 poin pelanggaran. Sedangkan kelas yang paling banyak melanggar adalah kelas 3 KMI sebanyak 1.354 poin pelanggaran. Dan daerah yang paling banyak melanggar adalah daerah Bandung sebanyak 1.715 poin pelanggaran. 9 kejadian penting. 18 September 2021 lomba tahfiz Quran. 20 Desember 2021 ujian tahfiz. 10 sirkulasi keuangan. Debit Rp65.000, kredit Rp65.000, saldo 0. 11 evaluasi. Adapun program kerja yang belum maksimal kami laksanakan adalah 1. Mengistiqomahkan seluruh program kerja, mengontrol kelancaran bacaan Al-Quran santriwati. 3. Mengadakan khataman bareng. Demikian program kerja yang belum kami maksimal kerjakan. Semoga pengurus yang akan datang dapat melengkapi segala kekurangan yang ada pada diri kami. 12. Penutupan. Demikian laporan kami sampaikan. Akhirnya kepada Bapak Pengasuh Pesantren Terpadu Darul Ilmi, kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan berharga yang diberikan kepada kami. Tak lupa kami ucapkan maaf sebesar-besarnya karena dalam pengurusan kami banyak kegagalan dan kekurangan. Semoga semua ini dapat menjadi pengalaman berharga bagi kami dalam menjalankan masa depan kami. Akhirnya semoga semua santri dapat menjaga roda organisasi yang telah berjalan agar tidak berhenti serta mendukung keorganisasian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darul Ilmi 21 Februari 2022. Ketua USPTDI Aulia Ahmad Jaubuding tertanda tangani. Ketua Bagian Kori Apriani Nurfalah tertanda tangani. Pembimbing Ustazah Amelia Rodiah tertanda tangani. Pengasuhan santriwati Ustazah Dahlia Kusrini tertanda tangani. Mengetahui pengasuhan pondok Al-Ustaz
Acara selanjutnya yaitu evaluasi, yang akan mengevaluasi bagian tahfiz putra dan putri dan akan dilanjutkan bagian tamir putra dan putri kepada Al Ustadz Taufik Rahman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Al-Mukarram Al-Ustaz Suhadi Abdul Hamid Hussein, Al-Mukarram Al-Ustaz Irfan, Al-Mukarramun As-Satid wal-Asatid, wa ya ayuhal mustami'un al-mahbubun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala al-muridin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Berdirinya saya di sini akan mengevaluasi bagian takmir dan tahfidz, karena Ustaz Aan menyerahkan evaluasi bagian takmir kepada saya sendiri. Pertama dari bagian takmir, ketika kita sudah membuat suatu peraturan, maka orang yang wajib pertama kali menjalankan peraturan itu adalah yang mewajibkan peraturan itu sendiri. Berarti kalau OSPTDI yang mewajibkan atau yang membuat peraturan, maka OSPTDI lah yang orang yang pertama yang harus menjalankan, ya, memberikan contoh terlebih dahulu, kemudian menyuruh kepada adik-adiknya. Kalau sekiranya bagian-bagian yang lain itu tidak bisa mengikuti satu bagian, ya, maka setidaknya dia jangan merusak kepada satu bagian yang lain. Contohnya ya, contoh di lapangan. Ketika hari Senin dan Kamis, ketika puasa Senin dan Kamis, ya, semua anak-anak itu puasa, semuanya puasa, bagian takmir puasa, ya. Nah, harusnya bagian yang lain juga itu mengikuti bagian takmir, yaitu ikut puasa, ya. Kalau tidak bisa mengikuti puasa, maka janganlah merusak bagian takmir itu, ya. Istilahnya jangan merusak bagian takmir. Kalau misalkan tidak bisa puasa, maka janganlah kalian makan sembarangan, ya. Kalau mau makan, istilahnya sembunyi lah, gitu, supaya kalian terlihat juga puasa. Karena faktanya di lapangan itu anak-anak puasa, bagian OSPTDI-nya makan di lapangan, gitu. Makan di lapangan tanpa ada rasa salah sedikit pun. Otomatis itu secara tidak langsung, ya, menjatuhkan bagian takmir sendiri, ya. Itu salah satu contoh, dan samalah bagian yang lain juga, ya, bagian yang lain juga. Jadi ketika kita sudah membuat peraturan, orang yang pertama kali yang menjalankan peraturan itu adalah yang membuatnya. Jadi kita sendiri yang membuat, kita yang harus menjalankan. Kita jangan hanya bisa menyuruh saja, tetapi bisa memberikan contoh yang baik bagi adik-adik kalian semua, ya. Itu ya dari bagian takmir. Kemudian poin-poin yang kalian sudah bacakan, ya, dari pagi sampai sekarang itu, ya. Kalian harus punya data yang valid, punya data yang konkret. Poin kalian itu dapatnya dari mana, ya. Jangan hanya poin saja yang dibacakan,
Ya, tetapi ketika misalnya kita sebagai pembimbing meminta mana buktinya, kemudian kalian tidak bisa membuktikan dengan catatan, ya, maka itu sama dengan kalian berbohong. Ya, berbohong. Kalian hanya mengarang-arang poin gitu. Ya, jadi poin yang telah kalian bacakan tadi itu merupakan kerja kalian, tetapi itu juga harus dipertanggungjawabkan. Kalian bisa tidak mempertanggungjawabkan itu? Kalau bisa, mana catatannya? Bukan hanya sekedar menyebutkan poin, beribu-ribu pelanggaran. Tapi ketika kita minta dokumennya, bukti konkretnya, kalian tidak bisa membuktikan kepada kami sebagai pembimbing, maka itu kalian juga sama dengan berbohong gitu, mengarang-arang, mengada-ngada pelanggaran. Nah, jadi untuk SPTD yang akan datang, sekecil apapun pelanggaran maka tulis, ya, sekecil apapun pelanggaran maka ditulis, karena nanti pelanggaran itulah yang kalau misalkan menggunakan poin, maka poin itulah nanti akan menjadi poin-poin pelanggaran, karena itu akan dipertanggungjawabkan. Karena kita itu SPTD itu disumpah dengan sumpah di bawah naungan Al-Quran gitu, ya, itu bagian takmir dan tahfidz. Kemudian dimaksimalkan lagi untuk bagian tahfidznya, halakohnya yang telah dibentuk maksimalkan lagi, ya. Kemudian harus ada di tempat ketika anak-anak sedang menghafal Al-Quran dan menjadi tempat anak-anak menyetorkan hafalan. Itu aja, ya. Mungkin sekian yang dapat Anda sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan selanjutnya yang akan dibacakan oleh bagian taklim putra dan putri dan akan dilanjutkan oleh bagian kebersihan putra dan putri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pengurus Pusat Organisasi Santri Pesantren Terpadu Darul Ilmi OSPTDI Kampung Ciwaru, Desa Bojongmekar, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat 40558. Bagian Pengajaran Putra periode 2021-2022 nomor 08-OSPTDI strip pengajaran _2-2022 Masehi. Sifat mohon perhatian. Hal laporan pertanggungjawaban. Yang terhormat Bapak Wakil Yayasan Darul Ilmi Bandung, yang terhormat Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Darul Ilmi, yang terhormat Bapak Pengasuh Akademik Pesantren Terpadu Darul Ilmi, segenap staf Dewan Guru Pesantren Terpadu Darul Ilmi, dan segenap keluarga OSPTDI yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, muqaddimah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban dari seluruh bagian, serta karena ridhonya lah laporan dari bagian pengajaran dapat kami bacakan. 2. Personalia Ketua Purwosutiono Bekasi. 3. Tata tertib. Tugas 1. Mengontrol kegiatan belajar mengajar pada sore hari. 2. Menertibkan santri dalam berpakaian. 3. Mengingatkan kepada seluruh guru pelajaran sore ketika mengajar. 4. Mengontrol belajar malam. 5. Mencatat kejadian-kejadian penting. 4. Program kerja pasal 1. 1. Mengontrol pelajaran sore. 2. Menindak santriwan yang tidak mengikuti pelajaran sore. 3. Menindak santriwan yang berpakaian resmi tidak pada waktunya.
4. Menganjurkan kepada pengajar sore untuk berpakaian resmi ketika mengajar. 5. Mewajibkan untuk seluruh santriwan memakai peci ketika ke sekolah. 6. Mewajibkan seluruh santriwan untuk memiliki peralatan sekolah. 7. Melarang santriwan untuk memakai celana pensil. 8. Mewajibkan seluruh santriwan untuk berpakaian resmi saat sekolah. Senin sampai Selasa SMP celana biru baju putih, SMA celana abu-abu baju putih. Rabu sampai Kamis celana hitam dan seragam putih. Sabtu sampai Ahad celana hitam dan seragam PTDI. Sabtu siang pakaian pramuka. 9. Mewajibkan kepada pengajar sore untuk meminta izin kepada bagian pengajaran apabila berhalangan untuk hadir. 10. Mewajibkan kepada pengajar sore untuk mencari guru pengganti apabila berhalangan untuk hadir. Aktivitas pasal 2 kerjasama. Bekerja sama dengan 1. Bagian KMI dalam berlangsungnya pelajaran sore. 2. Seluruh bagian OSPTDI dalam berlangsungnya pelajaran sore. 3. Bagian keamanan untuk menindak santri yang tidak mengikuti pelajaran sore. 5. Hasil usaha. 1. Membuat absensi belajar malam. 2. Membuat jadwal mahrosi pelajaran sore dan malam. 3. Mencatat kejadian-kejadian penting. 4. Memeriksa setiap kamar sebelum ke sekolah. 5. Menindak santriwan yang melanggar. 6. Inventarisasi. Inventaris lama. Whiteboard 2 buah layak pakai. Buku besar 1 buah layak pakai. Penggaris 1 buah layak pakai. Board eraser 1 buah layak pakai. Mapfile 1 buah layak pakai. Pulpen hitam 1 buah layak pakai. Marker board 1 buah layak pakai. Pembolong kertas 1 buah layak pakai. Inventaris baru. Buku besar 1 buah layak pakai. Buku sedang 2 buah layak pakai. Marker board 3 buah layak pakai. Board eraser 3 buah layak pakai. Penghapus 1 buah layak pakai. Tip X 1 buah layak pakai. Pensil 1 buah layak pakai. Serutan 1 buah layak pakai. Penggaris 1 buah layak pakai. Pulpen hitam 2 buah layak pakai. Pulpen merah 2 buah layak pakai. 7. Pelanggaran-pelanggaran. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama kami bertugas adalah: Perkamar Abu Bakar As-Siddiq 810 poin pelanggaran. Utsman bin Affan 125 poin pelanggaran. Umar bin Khattab 6.670 poin pelanggaran. Ali bin Abi Thalib 330 poin pelanggaran. Kelas 1 810 poin pelanggaran. Kelas 2 125 poin pelanggaran. Kelas 3 6.670 poin pelanggaran. Kelas 4 330 poin pelanggaran. Per daerah Bandung 6.825 poin pelanggaran. Jabodetabek 120 poin pelanggaran. Purwakarta 205 poin pelanggaran. Sumatera 575 poin pelanggaran. NTT 200 poin pelanggaran. 8. Nominasi. Nominasi untuk santriwan yang paling banyak melanggar adalah saudara berinisial A dari kelas 1 KMI sebanyak 245 poin pelanggaran. Dan santriwan yang jarang melanggar adalah saudara berinisial K dari kelas 1 KMI sebanyak 10 poin pelanggaran. Jadi jumlah poin pelanggar selama kami mengemban amanah sebanyak 7.810 poin pelanggaran. Sedangkan kamar yang paling banyak melanggar adalah kamar Umar bin Khattab sebanyak 6.610. Sedangkan kelas yang paling banyak melanggar adalah kelas 3 KMI sebanyak 6.670 poin pelanggaran. Dan daerah yang paling banyak melanggar adalah daerah Bandung sebanyak 6.825 poin pelanggaran. 9. Kejadian-kejadian penting. 22 sampai 24 Maret 2021 pergantian OSPTDI. 29 Maret sampai 3 April 2021 UAS kelas akhir KMI. 29 April 2021 UAS kelas 3 KMI. 19 April 2021 ujian tulis pondok kelas akhir KMI. 22 April 2021 liburan semester genap. 24 Mei sampai 26 Juni 2021 BLK desain grafis angkatan 1. 26 Mei 2021 kembalinya para santri ke PTDI. 1 Juni sampai 2 Agustus 2021 pelatihan BLK desain grafis muda angkatan 2. 5 Juli 2021 digital competition. 10 Juli 2021 kedatangan santri baru 2021-2022. 25 Juli 2021 mulainya KBM semester genap 2021-2022.
7 September sampai 13 Oktober 2021 Fathul Kutub kelas akhir KMI. 13 November 2021 kegiatan roadshow forum OSIS KBP. 26 November 2021 semester ganjil 2021-2022. 28 sampai 29 November 2021 ujian pelajar semester ganjil 2021-2022. 4 Oktober 2021 ANBK SMP tanggal 1 sampai 5 Desember 2021 ujian lisan semester ganjil tanggal 8 sampai tanggal 10 Desember 2021 ujian tulis umum semester ganjil. 13 sampai 17 Desember 2021 ujian tulis pondok semester ganjil. 18 Desember 2021 tasyakur ba'dal imtihan. 20 Desember 2021 ujian tahfiz semester ganjil 2021-2022. 21 sampai 23 Desember 2021 kelas meeting. 25 Desember 2021 pembagian raport dan perpulangan santri. 28 sampai 30 Desember 2021 ujian tulis pondok kelas akhir KMI. 10 Januari 2022 kembalinya seluruh santri ke PTDI. 16 Januari 2022 dimulainya KBM semester genap 2021-2022. 24 Januari 2022 pergantian pengajar sore. 2 sampai 9 Februari 2022 PPL kelas akhir KMI DMI Bojongmekar. 10 sirkulasi keuangan. Debit 164.000, kredit 164.000, saldo 0. 11 evaluasi. Adapun program kerja yang belum kami laksanakan adalah sebagai berikut. 1. Mewajibkan untuk seluruh santriwan memakai peci ke sekolah. 2. Mewajibkan pada seluruh pengajar sore untuk memakai pakaian resmi saat mengajar. Demikianlah beberapa program kerja yang belum maksimal kami laksanakan. Semoga pengurus yang akan datang dapat menutupi segala kekurangan yang ada pada diri kami. Amin. 12 penutupan. Demikian laporan kami sampaikan. Akhirnya kepada Bapak Pengasuh Pesantren Terpadu Darul Ilmi, kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan berharga yang diberikan kepada kami. Tak lupa kami ucapkan maaf sebesar-besarnya karena dalam pengurusan kami banyak kejanggalan dan kekurangan. Semoga semua ini dapat menjadi pengalaman berharga bagi kami dalam menjalankan masa depan kami. Akhirnya semoga semua santri dapat menjaga roda organisasi yang telah berjalan agar tidak berhenti serta mendukung keorganisasian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darul Ilmi 21 Februari 2022. Ketua OSPTDI Purwosutiono tertanda tangani. Ketua Bagian Purwosutiono tertanda tangani. Pembimbing Al-Ustadz Abdul Razak tertanda tangani. Pengasuhan santriwan Al-Ustadz Aan Rustiawan SPD tertanda tangani. Mengetahui pengasuh pesantren terpadu Darul Ilmi Ismail Faji Al-Waton SPDI tertanda tangani.